Sebuah pertanyaan yang muncul di benak kita, mengapa kota Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi target bom atom Amerika Serikat? Mengapa bukan kota Tokyo atau kota lainnya di Jepang? Pada tanggal 6 Agustus 1945, 6 pembom Stratofortress B-29 lepas landas dari sebuah pangkalan kecil di Samudra Pasifik. 3 pesawat melaju ke depan lebih awal untuk memeriksa kondisi cuaca di target potensial. Dari 3 pesawat yang tersisa, 1 pesawat dipenuhi pengamat, satunya lagi membawa instrumen, dan sisanya muatan yang akan mengubah sejarah di masa depan. Saat mereka mencapai target yang ditentukan, pesawat serang memulai pengeboman. Pesawat memiliki pemandangan kota industri Hiroshima yang bagus. Orang-orang memulai hari mereka, menunggu tram, dan memasuki sekolah. Dan kemudian dalam satu kilatan, semuanya berakhir. Bom itu menguapkan ribuan orang di tempat. Organ mereka mendidih di tubuh mereka. Banyak lagi yang meninggal karena luka bakar dari bola api awal, puing-puing yang jatuh, dan radiasi. Itu meledakkan umat manusia ke zaman nuklir. 3 hari kemudian, pengeboman kedua melenyapkan lingkungan perumahan di Nagasaki. Para perencana perang Amerika Serikat menginginkan penggunaan pertama bom atom untuk memperjelas implikasinya, sehingga mereka mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana bom itu akan digunakan pertama kali. Pada bulan April 1945, Marshall meminta Groves memberi target-target pengeboman agar disetujui dirinya dan Stimson. Groves membentuk target komite yang dipimpin Marshall. Pada rapat pertama komite target pada 27 April 1945 di Washington, secara resmi meratifikasi strategi penargetan kota dan membahas kota-kota yang mungkin menjadi target pertama. Panitia memutuskan beberapa indikator untuk penentuan target. Pertama, daerah perkotaan besar dengan diameter tidak kurang dari 3 mil atau 4,8 km. Kedua, lokasinya harus berada pada pulau utama Jepang di antara Tokyo dengan Nagasaki. Ketiga, kota tersebut harus memiliki nilai strategis yang tinggi. Dalam hal ini, panitia juga menetapkan mereka harus memiliki target utama dan target alternatif. Target alternatif sangat dibutuhkan jika dalam misi pengeboman target utama mengalami kendala seperti faktor cuaca. Dari daftar kota-kota di Jepang, panitia memilah beberapa kota yang sesuai dengan indikator tersebut. Secara khusus, mereka mempertimbangkan 17 kemungkinan. Dari 17 kota tersebut, ada 7 kota yang berpotensi dan sesuai dengan indikator target. Kota Tokyo spesifiknya Teluk Tokyo, Yokohama, Kyoto, Hiroshima, Fukuoka, Nagasaki, dan Sasebo. Secara lebih rinci, panitia juga mempertimbangkan kondisi cuaca di atas kota yang menjadi target. Artinya mereka membutuhkan informasi cuaca yang akurat dan kondisi ledakannya mampu menghasilkan kerusakan yang efektif, serta menunggu hasil serangan pengeboman konvensional pada Juli dan Agustus. Rapat pertama target komite ini bukanlah menjadi keputusan akhir, melainkan masih dilanjutkan pada rapat kedua komite target pada tanggal 10 Mei di Los Alamos. Berdasarkan hasil rapat kedua komite target, daftar tersebut direvisi dengan pengkajian ulang dan tetap berpatokan pada 3 indikator untuk mengkualifikasi target. Hanya mencakup 5 kota, Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura, dan Niigata. Berdasarkan ranking potensial target, Kyoto dan Hiroshima berada di posisi paling atas sebagai target utama. 1. Kyoto menjadi kawasan industri perkotaan dengan populasi 1 juta. Kota ini merupakan bekas ibu kota Jepang. Dari segi psikologis, ada keuntungan bahwa Kyoto merupakan pusat intelektual bagi Jepang dan orang-orang di sana lebih cenderung mengapresiasi pentingnya senjata seperti gadget, sehingga kota Kyoto diklasifikasikan sebagai target AA. 2. Hiroshima disebut sebagai depot pasukan dan tempat pemberangkatan penting yang terletak di wilayah industri perkotaan. Hiroshima merupakan target radar yang baik dan ukurannya cukup besar sehingga sebagian besar kota mungkin rusak parah. Terdapat perbukitan di sekitarnya yang memungkinkan efek pemusatan ledakan sehingga potensi kerusakan semakin besar. Karena ada sungai, Hiroshima bukan target bom bakar yang tepat, sehingga kota Hiroshima diklasifikasikan sebagai target AA. Dalam catatan penting target ini mengatakan bahwa kemungkinan pengeboman Istana Kaisar telah dibahas.
Disepakati bahwa kami tidak akan merekomendasikannya, tetapi tindakan apapun untuk pengeboman ini harus datang dari otoritas kebijakan militer. Disepakati bahwa kami harus mendapatkan informasi yang darinya kami dapat menentukan keefektifan senjata kami terhadap target ini. Pertimbangan penting lainnya berupa faktor psikologis terdiri dari dua aspek utama. 1. Membuat efek psikologis terbesar kepada Jepang. 2. Membuat pengeboman nuklir ini menjadi cukup spektakuler untuk diakui secara internasional ketika berita pengeboman ini dirilis. Kata gaulnya yakni biar bisa viral atau trending topic. Dalam hal ini Kyoto memiliki keuntungan karena sebagai kota pelajar yang mana penduduknya lebih cerdas sehingga dapat memahami kehebatan-kehebatan senjata ini. Hiroshima memiliki keuntungan karena berukuran sedemikian besar dan dengan kemungkinan fokus dari pegunungan terdekat sehingga sebagian besar kota dapat dihancurkan. Istana Kaisar di Tokyo memiliki ketenaran yang lebih besar daripada target lainnya, tetapi memiliki nilai yang paling tidak strategis. Pada tanggal 30 Mei, Stimson meminta Groves menghapus Kyoto dari daftar target karena memiliki warisan sejarah, agama, dan budaya. Namun, Groves hanya melihat objek militer dan industrinya. Stimson lalu berkomunikasi dengan Presiden Harry S. Truman mengenai hal ini. Truman setuju dengan Stimson, dan Kyoto pun sementara dihapus dari daftar target. Groves berusaha memasukkan kembali Kyoto ke daftar target pada bulan Juli, tetapi Stimson bersikukuh dengan pendapatnya. Pada 24 Juli 1945, memo untuk Jenderal Arnold berjudul Proyek Groves menguraikan lokasi pemilihan target akhir. Pada daftar target ini, Kyoto sudah digantikan dengan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki menjadi dua target utama. Dalam penjelasan di memo ini, Nagasaki merupakan pusat perkapalan utama dan pusat industri, dengan estimasi populasi 210.000 jiwa. Tanggal 25 Juli, Nagasaki telah menggantikan tempat Kyoto di dalam daftar target. Nagasaki merupakan sebuah kota pelabuhan di Pulau Kyushu, Jepang, menjadi rumah bagi dua pabrik amunisi. Perintah target akhir disusun oleh Groves, ditunjukkan kepada Truman dan dikeluarkan pada 25 Juli. Dalam tulisan diarinya, tanggal 25 Juli, Truman mengatakan bahwa senjata ini akan digunakan untuk melawan Jepang mulai hari ini sampai 10 Agustus. Saya sudah memberitahu Stimson untuk menyasar objek militer, tentara dan pelaut, bukan wanita dan anak-anak. Sekalipun orang Jepang itu barbar, kejam, tanpa ampun dan fanatik, kita sebagai pemimpin dunia tidak boleh menjatuhkan bom yang mengerikan itu di ibu kota lama Kyoto, maupun yang baru Tokyo demi kesejahteraan bersama. Dia dan saya sepakat, target kita adalah militer. Kemudian melihat pada indikator ketiga, yakni target kemungkinan besar belum diserang oleh pengebom konvensional pada Agustus 1945. Namun, dalam pelaksanaannya oleh grup pelaksana ada rencana dalam pengubahan target. Berdasarkan Tactical Mission Report, yakni laporan misi taktis untuk misi spesial bom atom yang berjalan dari 20 Juli sampai 14 Agustus 1945 oleh Groves. Khusus untuk pengeboman kedua misi nomor 16, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan. Sebenarnya, Kokura sebuah kota gudang senjata di ujung utara Pulau Kyushu yang dipilih sebagai target utama. Tapi visibilitas di sana sangat buruk, karena Kokura tertutup awan atau asap. Setelah menghabiskan 45 menit tanpa hasil mencari Kokura, Boxcar yakni pengebom B-29 melanjutkan perjalanan ke Nagasaki yang telah dimasukkan sebagai target alternatif. Pukul 11:02 tanggal 9 Agustus 1945, Fatman meledak di Nagasaki dengan kekuatan 20.000 ton TNT. Lebih dari 70.000 orang tewas dalam serangan langsung ini. Boxcar mengamati kerusakan secara singkat dan kemudian kembali ke pangkalan.